Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar lagi tentang termodinamika. Yang akan saya bahas saat ini adalah tentang katup ekspansi. Kalau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan expansion valve. Expansion valve. Oke, expansion valve ini fungsinya adalah untuk menghambat aliran sebenarnya. Bukan memberhentikan, tapi menghambat saja. Menghambat aliran fluida. Kalau misalnya kita sedang menggunakan selang air, kemudian salah satu ujungnya kita taruh di keran dan kerannya kita buka, maka kan air uh, akan mengalir sepanjang selang. Nah, tapi pada saat kita tekan di ujung satunya, jadi misalnya ini selang ini ya, ini misalnya keran air, sorry, gambar jelek. Misalnya ini keran air gitu ya, kemudian ini selang, gitu ya. Nah, yang maksudnya expansion valve tuh kalau kita ujungnya kita tekan jadi begini gitu ya. Kalau ujungnya kita tekan sehingga luas permukaan penampang ini kecil, maka kan air akan begini kan, akan lebih cepat keluarnya gitu. Akibatnya apa? Di sini tekanannya tinggi kan, tekanan ini tinggi gitu dibandingkan dengan tekanan di luar. Nah, ini prinsip dari katup ekspansi. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian katup ekspansi itu fungsinya di mana sih gitu ya? Fungsinya katup ekspansi itu uh, dipakai di sistem refrigerasi kompresi uap. Sistem refrigerasi kompresi uap. Ini biasanya ada di pendingin udara atau AC atau kulkas gitu ya. Bentuk fisiknya untuk dua device ini, AC dan kulkas, itu biasanya bentuk device-nya adalah pipa kapiler. Pipa kapiler. Pipa kapiler itu sebenarnya pipa, cuma diameternya kecil sekali gitu ya. Jadi yang tadinya pipa biasa kemudian tiba-tiba permukaannya mengecil ke pipa kapiler. Oke, selanjutnya kita coba bahas lambangnya. Biasanya expansion valve itu seperti ini, dua segitiga yang saling berhadapan. Kemudian ada fluida yang masuk ke sini, ada tekanan tinggi P in, ada temperatur in, ada juga M dot in. Kemudian keluar ada PO, TO, dan M dot O. Tekanan pasti lebih besar in karena mengalir di sini, kemudian kita hambatkan di sini. Oke, sekarang mari kita bahas konservasi massa dan konservasi energinya. Oke, yang pertama konservasi massa. Kita lihat di sini massa in masuk, massa out keluar, tidak ada percabangan, maka kita bisa tulis M dot in sama dengan M dot out. Saya bisa tuliskan M dot saja. Oke. Lalu yang kedua, konservasi energinya seperti biasa. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Seperti biasa juga kita asumsikan bahwa energi kinetik dan potensialnya tidak berubah secara signifikan, berarti yang kita tinjau adalah entalpinya saja. Jadi M dot in dikali H in, masuk kan sini. Kemudian nggak ada kerja eksternal, tidak ada kalor yang masuk dan kalor yang keluar. Maka cuma satu yang masuk, energi yang masuk. Yang keluar juga cuma satu, yaitu M dot out dikali H out. Karena M in sama dengan M out, maka saya bisa tuliskan begini kan. M dot H in sama dengan M dot
H out ininya bisa secara karena kita dapatkan H in itu sama dengan H out. Nah, ini fenomena atau konsep yang ada di katup ekspansi atau kita sebut dengan istilah isoenthalpi. Oke, kita udah tahu teorinya, ada dua, ini dan ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soal saja sehingga kita bisa kebayang nih maksud dari konservasi massa dan konservasi energinya seperti apa. Ini saya turunkan dulu supaya enak lihatnya. Nah, ini adalah soalnya. Oke, dalam sebuah mesin pendingin R134A dikasih tahu nih fluida kerjanya R134A mengalami proses ekspansi pada sebuah katup ekspansi. Awalnya refrigeran memiliki tekanan 1,2 megapascal dengan temperatur 40 derajat Celcius, kemudian mengalami ekspansi sehingga tekanan menjadi 80 kilopascal. Yang ditanya tentukan kualitas X dan temperatur refrigeran pada saat keluar dari katup ekspansi. Refrigeran ini maksudnya ini ya, 134A. Oke, kita coba gambarkan dulu skemanya biar kebayang. Ini katup ekspansinya, ada fluida masuk dengan tekanan masuk adalah 1000 kilopascal. Dapat dari mana? Dari sini ya, 1,2 megapascal. Oh, salah. Harusnya 1200 kilopascal. Kemudian temperatur innya sama dengan 40 derajat Celcius. Keluar, tekanan outnya sama dengan 80 kilopascal. Yang ditanya adalah XO di sini dan temperatur O out di sini. Oke. Oke. Gimana cara kerjanya? Kita tahu bahwa di sini kita perlu menggunakan konsep H in sama dengan H out. Artinya kalau kita tahu salah satu H antara dua ini, maka yang lainnya tahu. Yang paling gampang kita gunakan yang atas kan? Kenapa? Karena ada dua besaran yang dikasih tahu. Ada tekanan dan ada temperatur. Kalau kita lihat di sini, ini fasanya apa? Tekanan 1200 kilopascal dan temperatur 40 derajat Celcius. Kita cara nyari tahunya paling gampang adalah dengan melihat tabel saturasinya. Karena ini dua-duanya angkanya bagus, 1200 dan 40 derajat Celcius, kita bisa gunakan mana saja lah. Oke, saya akan gunakan yang tabel saturasi tekanan ya. Ini adalah tabelnya. Ini tabelnya R134A, kemudian pressure tabel. Kita lihat tekanannya adalah 1200 kilopascal. Berarti kan di sini. Nah, kita lihat nih suhunya 46,3 suhu saturasinya. Sedangkan kita punya suhunya 40 derajat Celcius kan? Artinya apa? Temperatur saturasinya, kita punya temperatur yaitu 40 derajat Celcius itu lebih kecil dibandingkan dengan temperatur saturasinya, yaitu 46,3 kan tadi ya. Artinya apa? Temperaturnya kurang dari temperatur saturasi. Berarti ini fasanya adalah subcooled liquid. Oke. Kalau ini subcooled liquid, kita bisa cari H in dengan cara yaitu pendekatan. Karena kita tidak punya tabel compressed liquid untuk R134A, maka kita bisa gunakan pendekatan bahwa H in untuk subcooled liquid itu kira-kira sama dengan HF pada temperatur yang sama, yaitu 40 derajat Celcius, yaitu sama dengan berapa? Kita lihat nih di tabel saturasi temperatur untuk R134A. Yaitu, nah yang ini temperatur tabel ya, R134A dengan temperatur tabel
Dan kita dikasih tahu temperaturnya 40 derajat Celcius, maka nah ini udah saya merahin nih. Artinya kita bisa dapatkan H in-nya adalah HF-nya. HF itu ada di ini G ya, HF. Jadi besarnya adalah 108,27. Berarti ini 108,27 kilojoule per kilogram. Oke, lanjut. Karena HI-nya udah tahu, kita bisa gunakan prinsip ini kan tadi, H in sama dengan HO, maka kita tahu di sini HO-nya sama dengan 108,27 kilojoule per kilogram. Nah, sekarang kita punya dua besaran nih, tekanan dan entalpi. Berarti kita bisa tahu ini fasanya apa. Maka fasanya apa? Kita lihat di tabel saturasi tekanan karena kita tahu ini angkanya bagus 80. Ini adalah tabelnya. Ini tabelnya. Cek lagi ya. Ini pressure tabel R134A di tekanan 80 kilopascal. Berarti di sini. Nah, kita kan punya berapa tadi? HO-nya itu kan 108,27. Kita lihat di sini. 108,27 itu ada di antara mana? Ada di mana gitu ya? Ada di subcooled liquid jika kurang dari HF atau subverted gas jika lebih besar dibandingkan dengan Hg atau campuran jika berada di antaranya. Nah, karena ini kita ada 200 berapa tadi? 108,27, boleh? 108,27. Berarti kan antara HF sama Hg kan? Berarti dia campuran nih. Berarti pertama kita bisa tulis dulu di sini adalah campuran. Nah, kalau campuran berarti dia punya nilai X-nya antara 0 dan 1. Oke. Nah, cara nyari X-nya gimana? Kan kita tahu bahwa H itu sama dengan HF ditambah X H G min HF ya. Atau H sama dengan HF ditambah X HFG. Tinggal dimasukkan nih ke rumusnya. Angka-angkanya maksudnya. H-nya berapa? 108. Oh, ini no HO ya. HO 108,27 sama dengan HF-nya berapa? Kita lihat di tabel lagi. Nih, HF-nya adalah 11,2 dan HFG-nya 220,2. Oke. Jadi kalau kita tulis HF-nya 11,2 ditambah X dikali 220,2. Oke, kalau sudah tahu di sini maka kita dapat hitung nih X-nya berapa. X-nya sama dengan didapat X-nya berapa? 0,44. Ya, artinya 44% dari fasa keluaran dari katup ekspansi ini adalah gas. Oke, ini yang A udah kejawab ya, yang kualitas X-nya. Nah, yang kedua, berapa temperatur refrigerannya? Ini berada di fasa saturasi campuran kan gitu. Berarti temperaturnya sama dengan temperatur saturasinya. Berapa itu temperatur saturasi di 80 kilopascal? Yaitu, kita lihat tabel lagi. Ini tabelnya. Oh begini. Oke. Nih lihat. Minus 31,1 derajat Celcius. Minus 31,1 derajat Celcius. Udah. Oke, demikian pembahasan tentang katup ekspansi, salah satu komponen termodinamika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.